Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Sutegi. Pada kesempatan ini perkenankan saya sedikit untuk menjelaskan tentang posisi khilafah sebagai ajaran Islam. Dalam perspektif religious nation state, kita punya konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kita temukan di pasal 29 ayat 1 dan 2, di mana ayat 1 disebutkan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ini mengindikasikan bahwa negara kita adalah negara yang disebut sebagai religious nation state. Nah, berdasarkan prinsip ini sebenarnya ajaran Islam itu mestinya, atau dalam hal ini secara umum adalah negara itu mestinya mendasarkan, terutama di bidang hukum, dalam pembentukan dan penegakan hukum itu tetap tidak boleh melepaskan perspektif agama. Atau sering saya katakan bahwa sebagai konsekuensinya kitab suci itu mesti di atas konstitusi. Artinya konstitusi tidak boleh bertentangan dengan kitab-kitab suci yang ada di Indonesia. Karena mayoritas Islam penduduk Indonesia itu adalah Muslim, maka juga tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua, yang ayat 2 itu juga menjamin tiap-tiap penduduk itu untuk menjalankan atau menganut dan menjalankan, meyakini agama dan kepercayaannya itu. Artinya apa? Ketika suatu ajaran itu diyakini sebagai bagian dari syariatnya, maka kita boleh menjalankan, mendakwahkan ajaran itu. Nah, dalam ini tadi saya singgung bahwa khilafah itu adalah ajaran Islam. Nah, ketika khilafah itu ajaran Islam dan itu dibahas secara mendalam dalam fikih, namanya fikih siasah, maka sebenarnya pemeluknya itu boleh mempelajari, boleh mendakwahkan. Itu sudah merupakan konsekuensi dari seorang Muslim, di mana mempunyai kewajiban untuk mendakwahkan syariat Islam. Nah, beberapa waktu ini kita menyaksikan ada dalam tanda kutip kriminalisasi terhadap ajaran khilafah itu. Kenapa begitu? Karena seolah-olah khilafah itu ditempatkan sebagai ideologi. Padahal khilafah itu bukan ideologi dan tidak tepat kalau khilafah itu kemudian disematkan ada isme sehingga khilafahisme. Jadi pernyataan yang dulu sempat mencuat pada tahun 2020 ketika rancangan undang-undang HIP itu digulirkan, istilah dua ideologi lain yang akan disematkan sebagai konsekuensi dari pelarangan adanya ateisme, komunisme, marxisme dan leninisme, yaitu mengenai radikalisme dan khilafahisme, itu jelas tidak berdasarkan hukum, termasuk juga tidak berdasarkan pada keyakinan tadi. Karena apa? Bahwa khilafah itu bukan merupakan sebuah ideologi, tetapi itu adalah sebuah sistem pemerintahan yang sejajar, maksudnya sama pembelajarannya dengan demokrasi, monarki, kemudian ada teokrasi dan seterusnya, itu sama. Nah, sedangkan lalu kalau ditanya ideologi khilafah apa? Nah, ideologi khilafah itu adalah ideologinya adalah ajaran Islam itu sendiri, atau Islam itu sendiri sebagai juga memiliki ideologi. Jadi dengan demikian, berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia, kita memang tidak menemukan adanya satu aturan hukum pun yang melarang atau yang dalam tanda kutip mengkriminalkan atau membuat delik bahwa khilafah itu sebagai ajaran yang terlarang untuk dipelajari maupun untuk didakwahkan. Dengan demikian, saudara sekalian, kriminalisasi terhadap khilafah itu saya kira adalah sebuah penistaan terhadap ajaran Islam yang agung. Oleh karena itu, siapapun yang mengkriminalkan ajaran Islam yang agung itu, saya berpendapat itu bertentangan dengan pasal 156, 156A ataupun pasal 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk itu, menurut saya, kita sebagai bangsa yang tadi disebut sebagai religious nation state, kita harus betul-betul bagaimana menempatkan agama itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, sehingga kita tidak dikatakan sebagai negara yang sekuler. Saya kira
Demikian apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan persoalan posisi khilafah, ya. Jadi tidak benar kalau kemudian khilafah itu dikriminalkan karena merupakan bagian dari ajaran Islam, yaitu fikih siyasah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.